Selamat datang di dalam kebaktian Gereja Reformasi Indonesia. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan, dan hari ini di minggu yang kudus ini kita akan memasuki seminar mengenai hal-hal ajaib di seputar penyaliban Tuhan Yesus. Dan hari ini kita masuk ke seminar yang keempat. Mari kita mempersiapkan diri Bapak Ibu, dan sebelumnya mari kita saksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia dan mitranya, Pama dan Mika. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita hari ini datang ke dalam rumah-Nya. Baik yang hadir di Wisma Bersama ini, maupun dimanapun Bapak Ibu hari ini berada, mendapat kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan.
naikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah untuk kebaikan dan cinta kasih-Nya yang terus mengingat kita di dalam hidup ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian di dalam ibadah minggu ini, dan Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dan bertumbuh. Salam bagimu sekalian yang dikasihi-Nya. Amin. Mari kita menyapa Bapa kita, Allah yang Maha Kuasa, yang terus menyertai kita di hidup ini. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Mari sekali lagi katakan, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Katakan, Kau segalanya bagiku Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya, mas, perak dan permata tiada
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini ya Tuhan, sehingga hari-hari kehidupan kami dapat kami jalani dan lewati bersama dengan Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Tuhan, ampuni kami dan Tuhan kasihanilah kami. Bapa, siang ini kami datang dengan kerendahan hati, beribadah memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah memimpin, membimbing hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh mengikuti dengan benar, menghayati dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan sertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir, berjalan dengan baik, berkenan di hadapan-Mu, dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah demikian. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang di Wisma Bersama maupun dimanapun Bapak Ibu berada, ada sukacita. Hari ini kita masuk seminar yang keempat ya dari rangkaian menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tetapi seminar tidak harus membuat kita jadi terlalu serius sampai kita terlalu serius memuji Tuhan yang diem begitu. Tapi mari kita bersukacita, bersuka karena Tuhan demikian mengasihi kita. Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan menjagai kita, memelihara kita dengan sempurna. Oleh sebab itu mari kita menaikkan pujian ini dan kita mau sungguh-sungguh bersuka di dalam Tuhan. Nikmati bersama Bapak Ibu dimanapun, tetap hati bersyukur kepada Tuhan. Katakan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari tepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka
sambil lambai tangan kepada teman jemaat yang lain. Bapak Ibu yang di rumah, lambaikan, peluk saudaramu. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, silakan bersuka cita. Hari ini kita perlu bersuka cita karena Tuhan memelihara hidupnya. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Berikan tepuk tangan pada Kristus yang sudah mengasihi kita. Bila hidup kita di dalam kondisi apapun, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Bila bersamamu, bila di dalammu, tidak ada yang dapat merebut kita dan menyusahkan kita. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, seperti itulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bagai bila ku bersamamu, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanmu? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku di dalammu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, takkan lagi menggetarkan hatiku. Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Mari kita sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema kita hari ini seminar penjahat yang diselamatkan. Ya, penjahat diselamatkan, penjahat diselamatkan. Kita penjahat bukan ya. Kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Kita bilang kita orang baik, tapi bagi Tuhan barangkali kita orang jahat juga, begitu ya. Ya, tapi kita
mau mendengarkan firman Tuhan, memperlengkapi kita supaya menyongsong Jumat Agung dan Paskah yang akan datang semakin diperlengkapi, jiwa kita dibangun, dan kita memiliki pemahaman yang semakin lengkap mengenai Kristus. Lagu pujian ini, Engkaulah Tuhan, biar ini boleh menjadi doa kita, persiapan kita untuk firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu di hidupku. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagiku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan Rajaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar ya Tuhan, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Sebab tanpa Engkau di dalam kehidupan kami, tanpa Engkau yang memimpin kami manusia yang penuh dengan kerapuhan, yang ringkih adanya. Sesungguhnya kami tidak punya kekuatan apa-apa. Namun kami bersyukur oleh karena pujian yang kami naikkan, boleh menyegarkan jiwa kami, boleh membawa kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan terlebih, firman yang akan kami pelajari bersama-sama di Minggu Kudus hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Engkau tahu setiap keberadaan kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang beribadah. Barangkali secara fisik kami ada di tempat ini, namun secara jiwa kami, secara batin kami, barangkali ada kekhawatiran dalam hidup kami, sehingga kami memiliki keraguan akan penyertaan Tuhan. Atau sebaliknya, secara fisik kami mungkin tidak ada tempat ini, di ruangan ini, tapi kami rindu. Namun situasi tidak memungkinkan bagi kami. Engkau tahu ya Tuhan,
Karena itu setiap kami yang datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, Engkau kiranya menjamah hati kami. Kami tahu dalam kehidupan kami, dan Engkau lebih tahu. Barangkali ada yang bersyukur, ada yang bersuka, dan dengan segala pergumulan yang ada, barangkali dengan beban yang berat. Karena itu Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu pada Minggu Kudus hari ini. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat, karena itu perlengkapi dia. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh firman, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya sadar, saya percaya ya, saudara pasti punya kerinduan untuk boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kadang situasi memang tidak memungkinkan. Kondisi membuat kita tidak bisa. Seminggu tidak berjumpa dan tidak melihat wajah saudara. Waduh, saya juga sangat merindukan itu. Ya, tetapi dalam situasi kehidupan yang kita hadapi, yang kita jalani, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala kesempurnaan yang Dia miliki. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam perenungan kita untuk menuju Jumat Agung. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Saya membawa kita untuk membaca secara bersama-sama, bagian demi bagian, secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, saya membaca ayat yang genap, ayat 32, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Ya. Silakan, satu orang mungkin bisa pakai mic. Ya. Kita akan bergantian dari Injil Lukas pasal 23, ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tempat, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Kemudian dan juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu Kudus hari ini. Penjahat yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang penjahat
tentu dianggap sebagai orang yang meresahkan di dalam kehidupan. Siapapun dia, dimanapun dia. Karena itu tidak ada orang yang menyukai yang namanya penjahat, kecuali penjahat itu sendiri. Kecuali kelompokan mereka. Bahkan kelompok penjahat sendiri pun tidak akan menyukai sesamanya yang penjahat ketika salah satu dari antara mereka yang jahat pun jahat kepada yang jahat juga. Oleh sebab itu ketika bicara tentang bagaimana seorang penjahat yang namanya menjadi penjahat atau seorang penjahat, pasti bukan saja secara hukum Allah, secara hukum dunia, maka tindakan kejahatan, tindakan seorang penjahat pasti tindakan yang melanggar hukum. Apalagi bicara tentang hukum Allah. Karena itu yang namanya kejahatan, penjahat, perbuatan jahat, pasti agama apapun, kepercayaan apapun pasti akan mengatakan kejahatan adalah dosa. Dan jelas ketika Alkitab berbicara tentang kejahatan manusia, Paulus dengan tegas, semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa, maka dengan demikian maka tidak ada sebetulnya manusia yang tidak pernah menjadi yang namanya seorang penjahat. Barangkali penjahat beda, ada yang membunuh, ada yang memperkosa, ada yang mencuri, dan sebagainya. Ya, yang namanya penjahat tetap penjahat. Walaupun orang tahu bahwa resiko dari satu perbuatan yang jahat bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Seorang penjahat tahu konsekuensinya. Kalau dia salah, dia melanggar hukum, dia ditangkap aparat, maka barangkali ada hukuman yang akan dia jalani. Ringan atau berat. Mungkin tergantung dengan persoalan, tergantung dengan masalah, tergantung dengan kejahatan yang dia lakukan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, celakanya banyak orang yang tidak menyadari akan bahaya dari menjadi penjahat, dari melakukan kejahatan. Kalaupun mereka sadar, kalaupun mereka tahu akibatnya, mereka masih saja ada yang nekat untuk melakukan kejahatan. Betapa nekatnya bukan? Karena itu ada yang nekat, ada yang berani, ada yang terang-terangan. Apalagi dalam zaman sekarang ya, dengan suatu kehidupan yang kadang serba susah. Atas nama kesusahan kadang orang bisa melakukan kejahatan ini. Dengan terang-terangan ada yang merampok dan sebagainya. Ada yang nekat untuk membunuh. Bukan hanya kepada musuh, bahkan dalam keluarga pun bisa terjadi. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap sahabat. Apalagi terhadap orang yang tidak kita sukai. Barangkali keinginan kita adalah bukan untuk mengayomi, bukan untuk melindungi, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk membinasakan. Bunuh mereka. Itulah gambaran kehidupan seorang penjahat atau dua penjahat yang sedang digiring oleh orang-orang untuk menuju Bukit Golgota. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita akan berkata, itu penjahat terlalu berat. Penjahat itu terlalu melakukan perbuatan yang sangat-sangat memberatkan. Baik kehidupan, agama, kehidupan, masyarakat, atau kehidupan kepemerintahan pada waktu itu. Secara khusus kepemerintahan Romawi. Tetapi kita menyadari bahwa seperti yang pernah seorang Adrian Rogers mengatakan. Apa yang dikatakan bahwa setiap manusia, setiap kita memiliki potensi untuk menjadi penjahat. Ketika saudara dan saya tahu sesuatu yang baik dan kita tidak melakukan hal yang baik itu, bukankah kita sudah menjadi seorang penjahat di sana? Ketika kita sadar bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia dan kita tidak melayani Dia, bukankah kita juga sudah menjadi penjahat di sana?
Ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin kita untuk mengasihi Dia, mencintai Dia, dan taat padanya. Namun kita memberontak dan melawan Dia. Bukankah kita sudah menjadi penjahat juga di sana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 32 sampai 43 memberikan gambaran yang sangat luar biasa tentang bagaimana perjalanan demi perjalanan, situasi demi situasi, kondisi yang dia hadapi di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Di sana kita mendapatkan dua orang penjahat yang digiring ke tempat mereka dieksekusi. Kedua penjahat, apa yang mereka lakukan? Kejahatan apa yang mereka perbuat? Yang jelas yang namanya hukuman mati bukanlah kejahatan yang ringan. Kejahatan yang berat yang diperhadapkan dengan hukuman yang mati. Apalagi bicara tentang penyaliban. Barangkali mereka disebut sebagai kelompok yang betul-betul berusaha untuk membela orang Yahudi dari penindasan orang Romawi. Sehingga ada orang yang menggambarkan ini adalah bagian dari kelompok orang Zelot. Yang betul-betul sangat cinta bangsanya, sangat cinta negaranya. Ketika kekaisaran melihat, ketika pemerintah Romawi melihat, oh ini orang berbahaya, orang ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan mereka bisa mengkudeta kerajaan, kekuasaan keromawian. Maka dihukumlah mereka. Namun Alkitab memang tidak memberitahukan Alkitab tentang apa kejahatan mereka. Tetapi dua orang yang digiring ke Bukit Golgota untuk disalibkan bukanlah orang yang baik. Bukanlah orang yang benar. Bukan. Mereka adalah orang yang jahat. Kejahatan memang ada di sana. Dan mereka disalibkan. Yang satu di sebelah kiri Yesus. Dan yang seorang di sebelah kanan. Ketika orang-orang menyalibkan kedua penjahat ini. Dan Yesus ditempatkan di tengah-tengah kedua penjahat. Ingin memberitahukan kepada kita. Bahwa Yesus juga digambarkan. Tidak lebih daripada kedua penjahat itu. Bahkan berusaha untuk memfokuskan tentang Yesus yang ada di tengah-tengah kedua penjahat itu. Sehingga fokus orang, kalau ibarat orang kita ambil foto, kita ambil fokusnya. Maka fokusnya adalah fokus yang tengah. Bukan lagi fokus ke samping, ke kiri, ke kanan. Tapi fokusnya pada ke tengah. Maka bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh elit agama. Oleh para militer. Oleh orang-orang berdosa terhadap Yesus yang menempatkan dia di tengah-tengah kedua penjahat. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ketika ia disalibkan? Adakah ia berkata, jangan salibkan saya? Adakah ia berkata, jangan lakukan kejahatan ini terhadap saya? Disalib justru pertama perkataan yang dia sampaikan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa permohonan pengampunan yang Yesus sampaikan ketika ia ada di salib. Barangkali kalau kita manusia idealnya, ya Tuhan, hukumlah mereka yang jahat terhadap saya. Binasakanlah mereka yang jahat terhadap saya. Murkalah terhadap mereka yang jahat terhadap saya. Tapi Yesus berkata, iya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menarik kalau kita memperhatikan doa Tuhan Yesus ini. Siapa mereka yang dia doakan? Apakah semua mereka yang di sana? Apakah semua para penjahat? Apakah semua manusia adalah orang yang didoakan oleh Kristus? Kalau ternyata semuanya didoakan oleh Kristus, maka tidakkah semua harus diampuni?
Maka tidakkah semua mendapatkan pengampunan? Kurang berkuasakah doa Yesus? Tidak diindahkan oleh Bapa kah doa Yesus? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka salah satu keselamatan yang dialami oleh seorang penjahat tidak lain dan tidak bukan, dialah salah seorang yang didoakan, yang masuk dalam kategori bagian dari orang yang mendapatkan implementasi dari doa Tuhan Yesus itu. Tidak ada manusia yang bisa bertobat kalau Bapa tidak menarik. Tidak ada manusia yang bisa bertobat kalau Roh Kudus tidak menginsapkan mereka akan dosa. Di sana Yesus tidak hanya sekedar berdoa. Kita mendapatkan bagaimana Yesus menjadi pusat cemooh. Yesus menjadi pusat penghinaan. Yesus menjadi pusat caci maki. Yesus menjadi pusat cibiran manusia. Bukan hanya orang awam. Bukan hanya pejabat militer. Tapi justru mereka yang menganggap diri sebagai imam besar. Sebagai orang yang mempersembahkan korban. Orang yang menaikkan doa syafaat bagi umatnya. Merekalah yang mencibir Yesus di sana. Merekalah yang mencemooh dia. Merekalah yang menghina dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita melihat bagian ini, maka sadar kita apa yang dilakukan oleh seorang penjahat di sana. Bagaimana imannya yang luar biasa yang dia miliki. Iman yang barangkali tidak dimiliki oleh para murid yang lain. Ketika mereka salah memahami tentang Yesus, penjahat ini justru mengenal tentang siapa Yesus. Sehingga oleh iman yang sejati, iman yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada seorang penjahat inilah, iman inilah yang membawa seorang penjahat untuk mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Untuk mengalami satu pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Itulah yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Karena itu ketika seorang penjahat diselamatkan, maka dia tidak diselamatkan karena perbuatan baik yang dia lakukan. Tidak ada. Tidak ada. Dia diselamatkan bukan karena dia sedang melayani Allah. Dia diselamatkan bukan karena dia sedang memuji Allah. Dia diselamatkan bukan karena dia sedang berkhotbah. Dia sedang dalam posisi yang terhukum menjelang kematian. Salah seorang menuliskan inilah pertobatan yang disebut dengan pertobatan di ranjang kematian. Tiap-tiap orang tentu punya misteri, punya rahasia tersendiri, punya keunikan tersendiri, punya cara tersendiri Allah menyatakan keselamatan kepada mereka. Janganlah engkau menuntut seperti seorang penjahat ini, nanti aku mau bertobat setelah saya diranjang kematian dan aku akan menjumpai ajalku. Baru aku mau bertobat dan tinggalkan dosa. Jangan. Tidak semua. Paulus pertobatannya ketika ia berusaha untuk menganiaya umat Tuhan. Sakeus pertobatannya ketika dia berusaha untuk mencari tahu, mengenal dan melihat seperti apa Yesus itu. Dan ketika Yesus melihat, Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Dan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini adalah keturunan atau anak
Abraham. Di dalam bacaan kita juga kita mendapatkan, kita menemukan di sana bagaimana keselamatan yang Kristus anugerahkan, keselamatan yang Yesus berikan kepada seorang penjahat. Akankah kita berkata kepada Allah tidak adil? Kok penjahat satu diselamatkan, penjahat satu tidak? Kok dia diselamatkan, kenapa saya tidak? Kok saya diselamatkan, orang lain tidak? Maka Paulus berkata, siapakah yang bisa menjadi penasehat Allah? Siapakah yang pernah menjadi penasehat Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan seorang penjahat yang di sisi Yesus bukanlah keselamatan karena perbuatannya, bukan karena amal baiknya, bukan karena dia membayar dosanya dengan uang yang dia miliki, bukan. Bukan. Tetapi semata-mata merupakan satu anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada seorang penjahat tersebut. Iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang penjahat terhadap Yesus. Dan iman yang luar biasa itulah yang membuat seorang penjahat yang bertobat lalu memiliki hidup yang takut akan Allah. Iman yang sejati menjadikan seseorang untuk hidup takut akan Allah. Maka dia berkata kepada salah seorang yang juga penjahat. Apa yang dikatakannya? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Injil Matius, Markus, Injil Yohanes menuliskan bahwa kedua penjahat ini sebelumnya sama-sama melakukan satu penghujatan terhadap Yesus. Tetapi ketika anugerah iman yang menyapa, yang datang kepada seorang penjahat, iman yang sejati, iman yang membuat dia sadar, engkau harus hidup takut akan Allah. Engkau bukan hanya takut kepada hukum yang sedang engkau hadapi, hukum yang sedang engkau jalani karena perbuatanmu yang salah, tapi ingatlah engkau masih harus takut kepada Allah. Di dalam konteks ini, maka takut kepada Allah merupakan sesuatu yang luar biasa yang digambarkan tentang apa? Takut akan Allah berarti hormat kepada Dia, tidak mencemooh Dia, tidak mencibir Dia, tidak menghina Dia. Hanya orang fasik yang Alkitab katakan mencemooh Allah. Hanya orang fasik yang mencibir Allah. Hanya orang fasik yang menghina Allah. Di dalam Mazmur 36 ayat yang kedua, di sana pemazmur mengatakan, dosa tutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut pada Allah tidak ada pada mereka. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ketika Paulus berbicara tentang bagaimana kefasikan manusia, kejahatan manusia, maka dalam ayat yang ke-18 Paulus berbicara, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita orang yang sudah diselamatkan? Adakah engkau dan saya orang yang sudah diselamatkan? Ketika engkau dan saya adalah orang yang diselamatkan, pertanyaannya adalah, bagaimanakah hormat kita kepada Allah? Bagaimanakah rasa takut kita kepada Allah? Bagaimanakah respek kita kepada Allah? Hormat kita kepada Allah menggambarkan sejauh mana pengetahuan kita tentang Allah. Andai umpama sekiranya bayangkan karena nggak mungkin terjadi. Hari ini saya memberikan saudara satu-satu berlian 1 on saja. Berlian 1 on saja. Bayangkan ya, karena nggak mungkin terjadi. Karena saya nggak punya berlian. Lalu saudara berkata, Pak Pendeta ini kasih saya berlian 1 on. Ngapain satu berlian ini? Mau saya apain? Waduh, barangkali ada yang berkata, puji Tuhan.
Dengan berlian 1 on ini saya tidak perlu lagi bekerja. Barangkali saya akan berhenti kuliah dan saya akan menjalani kehidupan yang lumayan. Atau mungkin saudara berkata, berlian 1 on ini untuk apa sih? Buang aja, simpan aja di pinggir kamar mandi dan sebagainya. Di berlian yang 1 on itu tetap hormat, tetap mulia. Berlian yang 1 on itu tetap mulia pada dirinya sekalipun engkau yang menerima. Ya akan hanya dibayangkan 1 on berlian dari saya. Saya nggak hargailah itu. Tetap berlian itu adalah berlian yang mulia. Walaupun engkau tidak menghargainya. Walaupun engkau tidak menghormatinya. Allah adalah Allah yang mulia. Sekalipun manusia tidak menghormatnya. Allah adalah Allah yang suci. Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang sejati. Sekalipun manusia mencemoohnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita sudah diselamatkan. Tunjukkanlah sikap kita kepada Allah. Tunjukkanlah hormat kita kepada Allah. Bagaimana ketika kita melayani Allah? Bagaimana tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita? Bagaimana tanggung jawab kita dalam studi kita? Bagaimana tanggung jawab kita dalam keluarga kita? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pimpinan? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai karyawan? Nyatakan hormatmu kepada Allah di sana. Jikalau engkau dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang-orang mencemooh Yesus, elit agama, para militer, dan bahkan penjahat yang disalibkan di samping Yesus mencemooh, ejekan demi ejekan. Hal itu menggambarkan bagaimana cemoohan, cobaan, godaan iblis yang datang kepada Yesus ketika dia ada di padang gurun. Karena itu berkenaan dengan kemesiasan Kristus, berkenaan dengan anak Allah yang sedang mengerjakan keselamatan. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan saya. Itulah permintaan salah seorang penjahat yang tetap di dalam kebinasaan. Dia meminta keselamatan. Ya, keselamatan dari apa? Keselamatan dari salib, untuk turun dari salib. Kalau Yesus engkau selamatkan dirimu, turun dari salib dan engkau selamatkan aku. Oh, engkau Mesias. Engkau Mesias bukan? Engkau anak Allah bukan? Engkau Yesus bukan? Engkau yang diutus Allah bukan? Engkau yang diurapi Allah bukan? Sekarang selamatkan dirimu dan selamatkan juga kami. Itulah kata-kata pencemooh. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita memohon kepada Bapa, memohon kepada Yesus. Hanya sebatas satu permohonan yang bersifat temporal, bukan? Kita memohon mati-matian, oh Tuhan, sembuhkanlah sakit saya. Tentu tidak ada yang salah mohon kesembuhan. Tetapi jika itu kalau engkau tidak sembuhkan saya, ya Tuhan, engkau enggak mengasihi saya. Ya Tuhan, bangkitkanlah, pulihkanlah ekonomi kami. Kalau engkau tidak pulihkan ekonomi kami, engkau bukan Allah yang sejati. Apakah itu permohonan kita? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hati-hati di dalam hidup keberimanan kepada Tuhan. Karena itu seorang penjahat yang diselamatkan, yang beriman, dia tegur saudaranya yang jahat juga. Engkau yang jahat. Engkau tidak takut akan Tuhan. Barangkali temannya akan berkata, engkau sok rohani kamu ya. Sok beriman kamu. Kita sama-sama penjahat, kartumu ada di saya dan kartu saya ada di kamu misalnya. Karena itu mari kita melihat bagaimana anugerah Allah yang begitu luar biasa. Ketika orang dijamah oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, ditebus oleh Allah, diberi iman yang sejati oleh Allah.
Dia akan berkata, dosa. Jangan lakukan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman yang luar biasa dari seorang penjahat ini. Mempercayakan dirinya kepada Yesus yang juga sedang tersalib. Apa yang dialami oleh seorang penjahat yang bertobat, yang dianugerahkan iman, yang menyelamatkan dia. Dia melihat dirinya sebagai orang yang tidak layak di hadapan Allah. Dia melihat dirinya sebagai seorang yang layak untuk menerima hukuman. Dia melihat dirinya sebagai orang yang layak menerima hukuman. Kita layak menerima hukuman. Saya layak menerima hukuman karena saya orang berdosa. Saya penjahat. Seorang penjahat mengatakan, engkau penjahat, kita layak. Bukan saja layak menerima hukuman dari kepemerintahan Romawi yang menyalibkan kita. Bukan saja layak menerima hukuman dari dunia. Kita layak menerima hukuman dari Allah. Karena itu tidakkah engkau takut akan Allah? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, melihat diri yang betul-betul layak untuk dihukum. Dia tidak berdalih. Kenapa hukuman saya terlalu besar? Dia tidak berdalih kenapa saya dihukum. Dia tidak mencari baju perlindungan untuk menutupi dosanya. Tidak. Dia melihat diri sebagai orang yang layak untuk menerima hukuman yang setimpal. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang layak untuk dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kita layak dihukum. Apa yang disampaikan oleh seorang penjahat yang bertobat ini. Salah seorang bernama Darrell Bock menyatakan bahwa penjahat yang menawarkan teguran dengan jelas. Melihat peristiwa itu sebagai satu penghakiman Tuhan. Yang adil atas mereka. Tapi juga dia melihat bagaimana seorang penjahat yang terus menghujat Yesus. Sebagai satu ekspresi kemunafikan. Yang dilontarkan, yang digambarkan dari hidup seorang penjahat. Penjahat menyadari hukumannya adil. Saya dihukum dengan adil. Saya dihukum dengan tepat. Tidak seperti kita barangkali ketika kita salah. Ini enggak adil. Ini terlalu berat. Kain ketika dihukum oleh Allah. Hukuman ini terlalu berat ya Tuhan. Tidak demikian. Dengan seorang petobat bernama Daud. Aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa ya Tuhan. Dia melihat dirinya sebagai orang yang tidak layak. Dan sadar bahwa dia manusia berdosa. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita hanya melihat dosa orang lain. Sementara dosa diri kita terus usaha tutupi. Hati-hati. Mari sadar bahwa kita manusia berdosa. Kita manusia yang tidak layak. Karena itu Yohanes berkata. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Barang siapa berkata bahwa ia tidak berdosa. Ia menipu dirinya sendiri. Dan kebenaran yang tidak ada di dalam dia. Jikalau kita berdosa dan kita mengakui dosa kita. Dia adalah Allah yang setia. Allah yang adil. Dia akan mengampuni kita. Dari kesalahan dan dosa kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan seorang penjahat yang bertobat. Dengan iman yang sejati dia tidak hanya melihat hidupnya mesti harus takut akan Allah. Dia tidak hanya sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Seperti seorang pemungut cukai yang datang untuk berdoa di bait Allah bersama dengan seorang Farisi. Seorang Farisi berkata, aku orang baik, aku enggak salah, aku melakukan hukum ini dan itu. Seorang pemungut cukai berkata, dan tidak berani menengadahkan mukanya.
"Ya Allah, kasihanilah aku. Aku manusia berdosa. Aku manusia yang tidak layak. Aku manusia yang tidak berkenan di hadapan." Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, melihat diri sebagai yang tidak layak, dan seraya memohon belas kasihan Tuhan. Hal ini bukan datang dari manusia. Hal ini lahir dari satu pengenalan akan Yesus Kristus yang benar. Kesadaran akan diri yang berdosa. Tidak lahir dari manusia yang berdosa kita yang sejati. Tapi lahir dari satu pengenalan akan Yesus yang benar. Inilah yang dijalani, inilah yang dialami, inilah yang dirasakan oleh seorang penjahat yang bertobat. Dia memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Engkau bersalah, engkau penjahat, kata penjahat yang bertobat ini. Kita penjahat. Tapi orang ini dihukum bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya. Dia adalah orang benar. Engkau dan saya orang yang tidak benar. Dia orang yang benar. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia memiliki pengetahuan, pengalaman yang secara pribadi. Dan juga pengenalan yang benar akan siapa Yesus. Ketika orang-orang Yahudi melihat Yesus, "Kalau engkau Mesias, kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari salib, selamatkan kami. Kalau engkau Mesias, engkau anak Allah, bebaskan orang Yahudi dari kekuasaan Romawi." Tapi dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Yesus, anak Allah yang hidup, yang sedang mengerjakan keselamatan. Pengakuan akan kesalahan dan persetujuan dengan penghukumannya, ini merupakan satu bukti yang kuat dari satu pertobatan yang sejati dari seorang penjahat yang diselamatkan. Pandangan yang benar tentang dirinya yang tidak layak di hadapan Tuhan adalah awal dari pandangan yang benar tentang Kristus Yesus Tuhan yang disalibkan di Bukit Golgota. Ketika kita menyadari akan dosa kita, kita sadar akan kita sebagai orang yang berdosa, mendorong kita untuk sadar bahwa kita perlu Tuhan, perlu juru selamat, perlu Yesus. Karena itu apa yang dikatakan oleh John Calvin bagian ini. Pertobatan tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya doa, permohonan, pengampunan dosa. Dan mohon anugerah daripada Tuhan. Atau seorang bernama Vance Vander berkata, pertobatan adalah berbalik dari tangan kosong, dari dosa kepada juru selamat. Itulah yang dialami oleh seorang penjahat yang disalibkan, yang menerima anugerah Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para muridnya melihat Yesus dengan cara yang salah, bahkan Petrus berkata, kiranya kematian, kiranya penderitaan, kiranya salib jauh daripada engkau. Aku akan menjadi pembelamu. Tapi seorang penjahat justru melihat Yesus anak Allah yang mengerjakan keselamatan. Yesus anak Allah yang menyelamatkan. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, maka melihat diri yang salah, melihat diri yang tidak layak, melihat diri yang berdosa dan memerlukan anugerah Allah, sehingga ia berkata, ingatlah aku ya Tuhan, ketika engkau datang sebagai Raja. Ketika kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak layak, melihat diri sebagai orang yang berdosa, mengenal Yesus Kristus dengan benar, mestinya mendorong kita untuk memohon anugerah Allah dengan mempercayakan hidup sepenuhnya pada Allah.
Itulah yang dialami, yang dilakukan oleh seorang penjahat. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia ingin bagaimana dia diingat. Jauh berbeda dari permintaan seorang ibu yang meminta untuk anaknya satu di sebelah kirimu, satu di sebelah kananmu. Kalau engkau datang sebagai raja, biarlah mereka memerintah. Si penjahat ini cukup mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan. Ingatlah aku ya Yesus. Kalau engkau datang sebagai raja. Ini suatu pengenalan akan Yesus yang luar biasa. Sementara orang mengolok Yesus, oh ini raja orang Yahudi. Dia gak mampu menyelamatkan dirimu. Sementara dia melihat, ini raja yang kekal. Raja yang hidup. Raja yang sejati. Raja di atas segala raja. Raja yang mewarisi janji yang diberikan kepada Daud leluhur mereka. Bahwa akan ada pemerintahan yang kekal. Yang tidak berkesudahan. Dia ingat. Dia ingin diingat. Dia sadar. Kalau tidak diingat Tuhan, untuk apa kita ada? Kalau tidak diingat oleh Tuhan, untuk apa kita ada? Kiranya kita diingat oleh Tuhan. Jangan kiranya engkau lalui aku ya Tuhan, ingatlah aku. Ya, kalau kita punya sahabat atau punya keluarga, punya orang yang begitu dekat, kadang-kadang misalnya tiba diingat dilupakan, waduh sedih juga gitu ya. Kalau ada event-event misalnya, waduh ini hari spesial kita, oh tidak diingat ya oleh orang yang dekat dengan kita. Sedih gitu. Dia ingin bagaimana dia diingat. Mazmur pasal 106 ayat 4 dan 5. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umatmu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Supaya aku bersuka cita dengan sukacita, dalam sukacita umatmu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Betapa pentingnya diingat Tuhan. Pertanyaan bagi saya dan saudara. Saudara dan saya sudah diselamatkan bukan? Sudah ya? Kalau sudah diselamatkan, pertanyaannya. Seperti apa kita mengingat Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita mengingat Dia? Oh, saya lupa Tuhan. Ntarlah saya lagi happy. Oh, kesenangan, kelimpahan membuat kita tidak ingat Tuhan apa iya? Walaupun tidak semua. Banyak orang yang mapan, banyak orang yang kaya juga ingat akan Tuhan. Ada orang yang begitu tidak ingat Tuhan ketika mereka sakit, ketika mereka sulit, ketika mereka begitu jatuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak ada di pihak saya. Tapi ada orang yang betul-betul ketika mereka mengalami keterpurukan, mereka ingat Tuhan. Oh, Tuhan tetap mengasihi saya. Ingatkah engkau pada Tuhanmu? Ingatkah engkau pada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan? Apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur pertobatannya? Jangan buang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu daripadaku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari apa yang disampaikan, apa yang digambarkan dari kehidupan seorang penjahat yang berkata kepada Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja di kerajaanmu. Inilah satu pernyataan agung yang menggemparkan hati seorang penjahat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan tidak menunda-nunda permohonan mereka yang dengan iman yang sejati, yang tulus, yang murni, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk datang kepada Dia. Tuhan tidak menunda-nunda untuk menyelamatkan orang yang dikasihinya. Tuhan tidak menunda-nunda untuk menyatakan kemurahan hatinya, untuk menyatakan belas kasihannya, untuk menyatakan sukacitanya kepada mereka yang diperkenannya. Istilah Firdaus merupakan salah satu istilah surga yang dipakai oleh Alkitab. Ada pangkuan Abraham, ya.
Satu taman, istilah Firdaus merupakan satu taman yang begitu membuat sukacita. Manusia diciptakan di taman, ditempatkan di taman sebelum mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, di taman Getsemani, Yesus bergumul untuk menebus dosa. Yesus menyerahkan diri, Yesus ditangkap. Dan bahkan kalau kita membaca surat Wahyu yang diberikan oleh oleh Allah kepada Yohanes dalam pasal yang kedua, kita mendapatkan di sana bagaimana taman surgawi, bagaimana kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Karena itu permohonan yang tepat dari seorang yang beriman. Ingatlah aku, selamatkanlah aku ya Tuhan. Dia tidak meminta Yesus untuk menurunkannya dari salib. Dia tidak meminta untuk Yesus menyelamatkannya dari salib. Tidak. Dan jawaban Kristus atas permohonannya tidak membuat seorang penjahat yang bertobat ini mengalami turun dari salib. Tidak. Justru dia berkata, engkau akan mati. Engkau akan mati. Karena kalau Yohanes, kita baca Injil Yohanes, bagaimana memang penjahat ini mati dan dipatahkan kaki. Tapi Yesus katakan, engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini. Bukan besok, bukan nanti. Bukan hari ini. Sejahat apa hidup kita? Sekelam apa dosa kita? Segelap apa masa lalu kita? Ketika Tuhan menganugerahkan iman kepada kita. Dan untuk kita datang kepada Dia. Yang memanggil kita untuk menyapanya. Yesus, selamatkanlah aku. Ampuni dosaku. Tidak ada dosa yang terlalu gelap. Yang membuat Tuhan tidak sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, Juru Selamat kita, yang agung, yang mulia. Layani Dia, cintai Dia, kasihi Dia, setialah kepadanya. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Pada Minggu Kudus hari ini kami kembali diingatkan Engkau ya Tuhan. Akan anugerah-Mu yang begitu besar di kayu salib. Terhadap kami manusia yang berdosa. Terhadap kami manusia yang begitu jahat terhadap Engkau. Kami bersyukur kalau kami bisa memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kalau kami bisa memanggil Engkau dan menyapa Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Bukan karena kami hebat. Bukan karena kami layak. Bukan karena kami sanggup. Tetapi karena kemurahan-Mu. Karena belas kasihan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami manusia yang seharusnya binasa. Yang seharusnya menerima murka Allah. Namun Engkau menggantikan kami. Engkau rela tersalib. Engkau rela mati. Agar kami hidup. Agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan. Kelimpahan kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Mohon berkat Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara kami setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Anugerahkan kepada mereka kasih sukacita damai dan sejahtera. Kekuatan kesehatan dalam pekerjaan. Dalam pelayanan. Dalam hal apapun. Yang menyukakan Engkau kiranya Engkau memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan kami hadapi.
seluruh panitia yang bekerja, yang mempersiapkan pelayanan, seluruh jemaat-Mu, seluruh penata layan, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk pergumulan tiap jemaat Tuhan. Baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam relasi keluarga, suami, istri, orang tua, anak, menantu, cucu, pergumulan untuk kesehatan, ya Tuhan, kiranya Engkau dalam segala belas kasihan-Mu, Engkau memperhatikan mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan juga untuk terus menganugerahkan kekuatan iman kepada kami, menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan di depan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan Allah untuk terus juga memberkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat, pengertian dan bijaksana bagi mereka dalam menangani perekonomian. Biarlah Tuhan juga yang pimpin. Tuhan sertai keamanan bangsa kami. Tuhan melindungi pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan seminar hari ini, minggu keempat menjelang Jumat Agung. Ada keselamatan di ujung hidup seseorang, sekalipun dia seorang yang paling jahat ya. Tetapi jangan menunggu sampai waktu yang ujung itu Bapak Ibu, karena kita nggak tahu waktu kita berapa lama ya. Iya, puji Tuhan bahwa Tuhan sudah panggil kita untuk boleh percaya kepadanya saat ini. Mari kita terus mengabarkan Injil Tuhan pada orang lain yang belum percaya, biar mereka coba boleh mengalami kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kita, karena semua itu berasal dari Tuhan, dan ini kesempatan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini ada 2 kantong seperti biasa, yang hitam untuk operasional gereja dan yang merah untuk kepanitiaan Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu, kalau tidak ada halangan dan situasi Jakarta baik, Jumat Agung nanti kita akan tidak pakai di Wisma Bersama, tapi ada satu tempat yang bagus, jadi kita bisa berkumpul bersama. Doakan terus ini, dan mari kita mempersiapkan persembahan kita. Ayat persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan ada lebih berharga memberi daripada menerima. Amin. Mari kita menaikkan pujian hati sebagai hamba, dan kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah bisa melalui QR code atau ditransfer
berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya yang wanita ku tak membawa, silahkan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yang pria, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bersama-sama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oke, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah pencipta alam semesta ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan boleh mempertemukan kami lewat ibadah persekutuan di hari Minggu ini. Kami telah menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan ibadah kami ini, sehingga itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk mengembalikan berkat-Mu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Sebab siapakah kami ya Tuhan yang bisa memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami adalah pemberian-Mu yang Tuhan titipkan bagi kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, doa kami, biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan anugerah Tuhan, sehingga kami senantiasa rendah hati bahwa semua yang ada pada kami hanyalah pemberian-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati agar supaya itu dapat digunakan dengan sungguh dan takut akan Tuhan bagi pelayanan kami di gereja kami, bagi perluasan pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di dalam gereja kami ya Tuhan. Berdoa bagi pengurus yang mengelolanya, biarlah Tuhan berikan rasa takut akan Engkau, sehingga semuanya boleh dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat tetap berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan lagu pujian dan menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru. Biar petunjuk hidup baru ini sungguh menyiapkan kita, memimpin kita memasuki minggu yang baru, dan kita boleh dengan sukacita melaksanakannya. Mari kita bersama-sama membaca dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kendati hidupku tentram dan senang, walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatkan jiwaku. Bila ini boleh menjadi pujian kita menghantar kita memasuki minggu yang baru. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah jiwaku. Katakan selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Kendati susah terus menekan, kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Yesusku mengangkat, Yesus mengangkat di salib kejam, desatu dan air sepenuh, hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan wahai jiwaku. Katakan selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun. Ya Tuhan, singkapkan embun gelap. Dapatkan segera umatmu. Apabila seruan berbunyi gelap, ku seru, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Sungguh kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup, Tuhan kami, yang menganugerahkan keselamatan kepada jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah.
Dari awal, pertengahan, sampai akhir ini, Tuhan sudah memimpin kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini sudah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang indah dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Amin. Silakan duduk, bersatu duduk pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama? Boleh lambaikan tangan saudara. Baik, semuanya adalah jemaat yang setia. Ya, kita akan menyaksikan bersama warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Juna, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 30 Maret 2022, pukul 12.00 dengan tema Mengendalikan Ego, akan disampaikan oleh Pendeta Gelen Marpaung di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 31 Maret 2022, pukul 11.00 dengan tema Gambar Diri yang Dipulihkan, akan disampaikan oleh Pendeta Netsen via Zoom. Pendalaman Alkitab Jumat 1 April 2022, pukul 19.00, membahas Kitab Maleaki pasal 1 ayat 1-5 yang akan dipimpin oleh Pendeta Gelen Marpaung via Zoom. Persekutuan Doa Pagi Sabtu 2 April 2022 pukul 5.30 akan dipimpin oleh Penatua Sri Siregar via Zoom. Antioquia Youth Fellowship Sabtu 2 April 2022 pukul 16.00 dengan tema Bukan Generasi Instan akan disampaikan oleh Bapak Arianto Yudi Prasetyo di Wisma Bersama. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu 3 April 2022 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum 3 April 2022, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 dengan tema 7 Keajaiban dalam Penyalipan Kristus, Tabir Bait Suci Terbelah 2 yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui,
Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Dan informasi tambahan bahwa nanti sore, ya terutama yang belum beribadah secara onsite ya, mungkin ada yang mengikuti dari tempat kediaman masing-masing. Nanti sore kita ada ibadah onsite di Pacific Place di Ruang Mediterania lantai P1 ya. Jadi yang ada di tempat ini pun nanti sore kalau mau ke sana boleh juga ya, biar kita semakin diberkati ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jam 4 sore, masih lama ya, habis ini mau makan dulu, mau nge-mall dulu, nanti jam 4 ibadah di Pacific Place. Baik, selamat hari Minggu, kita jangan pulang dulu, fellowship ya, bersama dengan fellow pasti sip ya, maka kita berfellowship di bawah ya. Ya, demikian, selamat hari Minggu. Jaga prokes, tetap ingat jaga prokes ya, prokes dijaga, persekutuan tetap dipelihara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.